Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, gimana kabarnya? Tentunya kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat, amin. Anak-anak, untuk pertemuan minggu yang kedua ini kita akan membahas tentang struktur teks laporan percobaan. Materi yang minggu pertama kemarin kita sudah menguraikan secara panjang lebar tentang teks percobaan, apakah pengertiannya, bagaimana ciri-cirinya, sudah Ibu terangkan semuanya. Untuk itu di pertemuan hari ini kita membahas struktur teks laporan percobaan. Bagaimanakah struktur teks laporan percobaan? Percobaan dilakukan untuk mencoba suatu kegiatan baru yang belum pernah dilakukan orang lain atau membuktikan kebenaran dari suatu teori dan ilmu yang telah ada. Nah, kalau kamu melakukan suatu percobaan, kamu dapat menggunakan struktur di bawah ini dalam penyusunan laporannya. Apakah atau apa sajakah struktur atau bagian-bagian dalam teks laporan percobaan? Nah, kalian perhatikan, satu, struktur teks laporan percobaan adalah judul, dua, tujuan, tiga, alat dan bahan, empat, langkah-langkah, lima, hasil, enam, kesimpulan. Anak-anak, untuk yang selanjutnya yang perlu diperhatikan di dalam membuat teks laporan percobaan adalah unsur kebahasaan dalam teks laporan percobaan. Ada berapa anak-anak? Unsur kebahasaan teks laporan percobaan itu ada 6 ciri-cirinya. Satu, menggunakan kaidah bahasa Indonesia yang baku. Apa yang dimaksudkan dengan kaidah bahasa Indonesia yang baku itu anak-anak? Maksudnya adalah kalian menggunakan bahasanya itu yang baik dan yang benar sesuai dengan kaidah-kaidah yang ditentukan dalam bahasa Indonesia. Jadi bahasanya harus baku, bahasa Indonesia yang benar sesuai dengan ejaan yang telah ditentukan. Yang kedua, menggunakan kalimat simple dan kalimat kompleks. Kalimat simple, kalimatnya sederhana ya, tidak berbelit-belit ya, dan kalimat kompleks, kalimat yang satu itu harus ada hubungannya dengan kalimat yang berikutnya. Kemudian yang ketiga, menggunakan konjungsi. Apakah konjungsi itu? Konjungsi itu anak-anak, kata lainnya adalah kata penghubung ya, kata penghubung, kata yang menghubungkan antara kalimat yang ke satu dengan kalimat yang lainnya itu disebut konjungsi. Contohnya yang bagaimana anak-anak konjungsi itu? Konjungsi itu contohnya adalah tetapi, namun, kemudian, selanjutnya, berikutnya, itu adalah disebut konjungsi. Yang keempat, menggunakan kata istilah teknis. Jadi apa kata-kata istilah teknis? Misalnya saja menyebutkan alat-alat yang digunakan di dalam percobaan itu alatnya apa saja, istilah-istilah yang digunakan apa saja, itu namanya istilah teknis. Yang kelima, menggunakan kata bilangan atau numeral. Kata bilangan itu misalnya saja kalian membuat contoh teks percobaan cara membuat telur asin misalnya. Pertama atau ke satu harus menyiapkan alatnya. Yang kedua menyiapkan bahan-bahannya. Itu disebut menggunakan kata bilangan atau numeral. Yang keenam, ciri kebahasaan yang keenam dalam membuat teks laporan percobaan adalah memperhatikan kata depan dan imbuhan awal. Kata depan itu contohnya adalah kata di, ke, dari, pada, itu disebut kata depan anak-anak ya. Dan yang disebut imbuhan awal itu adalah kata dasar yang diberi imbuhan awal. Misalnya saja konsumsi, kata dasarnya mendapatkan imbuhan me, maka akan menjadi mengkonsumsi. Itu me itu disebut imbuhan awal. Dikonsumsi,
kata dasarnya adalah konsumsi, mendapat imbuhan awal di, maka itu menjadi digabungkan di konsumsi. Selanjutnya anak-anak, di dalam membuat teks laporan percobaan, selain kalian harus mengetahui strukturnya, kemudian kebahasaannya, sekarang adalah langkah-langkah membuat teks laporan percobaan. Jadi setelah kalian membahas pengertian, ciri, dan strukturnya, tentu kamu mau tahu dong seperti apa sih langkah-langkah dalam membuat teks laporan percobaan. Yuk disimak ya di bawah ini. Apa yang harus dilakukan? Satu, kalian harus menentukan judulnya, harus membuat judul. Yang kedua, menyusun kalimat pembuka ya. Jadi menyusun kalimat pembuka. Yang ketiga, menyusun isi laporan. Yang keempat, menyusun kalimat penutup. Yang kelima, merangkai dan meninjau kembali. Yang keenam adalah menyunting. Artinya menyunting adalah kalian itu mengoreksi kembali sebelum laporan itu kalian buat, kalian serahkan, itu kamu teliti kembali, mungkin ada kata-kata yang kurang benar di dalam menyampaikannya, atau penulisan ejaannya yang kurang betul dalam penggunaan huruf kapitalnya atau tanda bacanya, itu namanya menyunting. Jadi sebelum teks laporan percobaan diserahkan kepada ibu guru, harus kalian teliti kembali, itu namanya menyunting. Baiklah anak-anak, untuk selanjutnya ini ada contoh, ibu ngasih contoh teks laporan membuat telur asin. Nah, di sini ada tujuannya, ada alat dan bahan. Selanjutnya ada ya langkah membuat ya. Bagaimana langkah membuat telur asin? Di sini ada, kalian bisa membaca ya. 1. Cuci telur bebek hingga bersih. 2. Kemudian amplas kulit telur sampai tipis. 2. Campurkan abu gosok tanah liat dan garam sehingga merata. 3. Lapisi telur yang sudah diamplas menggunakan bahan campuran tadi. Yang keempat, diamkan telur pada suhu ruang hingga 20 hari atau 3 minggu. Nah, itu adalah cara membuat telur asin. Untuk selanjutnya anak-anak, setelah kalian ya mengetahui strukturnya, kemudian contoh membuat telur asin, langkah-langkahnya ya, kemudian hasil, ada kesimpulannya, maka kalian nanti setelah membaca dengan secara lengkap ya, dari mulai ya contoh teks laporan membuat telur asin ya, setelah itu kalian menuliskan langkah-langkahnya membuat telur asin ya. Setelah itu kesimpulannya, setelah kesimpulan nanti kalian baru ada tugas dari ibu. Apa tugasnya anak-anak? Tugasnya adalah kalian cermati contoh membuat telur asin itu sampai dengan pada kalimat kesimpulan. Selanjutnya kalian cari ya unsur kebahasaannya yang ada 6 itu, ditulis di buku tugas. Demikian anak-anak materi hari ini. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.